Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimku, Baitul Maqdis adalah salah satu bahasan yang ramai diperbincangkan masyarakat buntut terjadinya konflik Palestina dan Israel. Baitul Maqdis digadang-gadang menjadi wilayah penting dalam sejarah Islam. Lantas, apa itu Baitul Maqdis? Nama Baitul Maqdis secara etimologi terdiri dari dua kata. Pertama, baitun yang berarti keluarga, kemuliaan, istana hingga tempat tinggal atau rumah. Kedua, al-Maqdis yang dapat diartikan tempat suci. Oleh sebab itu, Baitul Maqdis secara bahasa dapat berarti bagian dari suatu tempat yang disucikan. Akan tetapi, para ahli tafsir juga terkadang merujuk nama Baitul Maqdis untuk menyebut Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu, dalam pembahasan lebih luas, Baitul Maqdis yang dimaksud adalah tanah suci yang keberkahannya berpusat pada Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis merupakan salah satu kota tertua di dunia. Pemukiman pertama di sana diduga berasal dari masa 4000 tahun sebelum Masehi. Dalam pandangan Islam, Baitul Maqdis mendapatkan posisi yang istimewa. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa misalnya, mereka pernah mendiami dan menyebarkan ajaran tauhid di kota yang kerap disebut Yerusalem. Kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa pun terletak di sana. Baiklah sahabat muslimku, di episode kali ini channel Kisah-Kisah Islam akan meneruskan pembahasan mengenai sejarah Baitul Maqdis part 2. Bagi kamu yang belum menonton part 1, saya anjurkan untuk menonton dulu part 1 dengan judul Sejarah Baitul Maqdis. Maka pecahlah pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 Masehi yang diselesaikan oleh Kaisar Hadrian pada tahun 135 Masehi. Diketahui bahwa 580.000 orang Yahudi terbunuh dalam penuntasan pemberontakan ini. 50 kota benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Peristiwa ini menjadi peristiwa penting bagi sejarah Yahudi, sebab dari sinilah kaum Yahudi berpencar ke seluruh dunia yang dikenal dengan diaspora. Peristiwa ini kelak diceritakan turun-temurun, diingat oleh generasi demi generasi sebagai dendam yang akan dibalaskan kepada dunia pada waktunya dengan kekejaman yang melebihi semua yang pernah diingat oleh umat manusia. Kemudian kota itu diganti namanya oleh Kaisar Hadrian menjadi Aelia Capitolina, dan daerah kerajaan Yehuda yaitu Yudea diganti namanya menjadi Syria atau Palestina. Untuk memberikan wajah baru bagi kota yang kini dikuasai penuh oleh Romawi, Yahudi tidak boleh memasuki kota ini kecuali setahun sekali saat mereka merayakan hari raya. Selanjutnya, kaum Yahudi ini menyebar ke segala penjuru dengan Laut Mediterania sebagai medium penyebarannya. Mereka hidup dan tinggal di masa Imperium Romawi, yang karena kezaliman Romawi di satu sisi, juga karena keserakahan kaumnya di sisi yang lain, kaum Yahudi ini selalu mendapatkan masalah. Ketika Kaisar Konstantin dari Bizantium berkuasa, ia lalu menjadikan Yerusalem yang awalnya ibu kota kerajaan Yehuda menjadi ibu kota bagi penganut Kristen, agama yang baru saja diresmikan sebagai agama baru melalui Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Maka wajah Yerusalem berubah, sebab Romawi banyak mengusir Yahudi di kota itu, sehingga seolah-olah yang tinggal di sana hanya orang Kristen. Dibangunlah monumen-monumen penting kekristenan seperti gereja makam suci. Kemudian Yerusalem jatuh ke tangan Persia pada tahun 614 Masehi dengan bantuan Yahudi. Sejarah mencatat pembantaian banyak orang-orang Kristen pada saat itu, seolah pembalasan dendam. Ikon-ikon Kristen dihancurkan sampai pada tahun 629 Masehi, Kaisar Heraklius berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikan salib suci ke gereja makam kudus.
Sahabat muslimku, saat Nabi Muhammad SAW lahir, yaitu pada tahun 571 Masehi, kaum Yahudi sudah menyebar di pemukiman-pemukiman orang Arab. Di Madinah, setidaknya ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuka. Yahudi terus-menerus memprovokasi kaum muslim, memunculkan makar untuk mengganggu kaum muslim, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka secara permanen dari Haramain. Di Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam sebagai kiblat pertama kaum muslim saat sholat. Tempat ini sudah berada di hati mereka yang beriman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota itu dikepung oleh Abu Ubaidah selama 6 bulan, dan akhirnya Patrik Sophronius setuju untuk menyerahkan kunci kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab menerima kunci itu dari Patrik Sophronius, sekaligus menandai perpindahan status tanah ini dari yang awalnya dikuasai oleh Romawi menjadi dalam kekuasaan kaum muslim. Umar memberikan jaminan bagi penduduk Kristen yang ada di sana, juga mencabut larangan berkunjung bagi Yahudi yang sebelumnya hanya diperbolehkan setahun sekali mengunjungi Yerusalem. Umar kemudian menata ulang komplek Al-Aqsa yang juga menjadi posisi Haikal Sulaiman dan menjamin semua manusia bebas beribadah di dalamnya sesuai keyakinan masing-masing. Begitulah Islam memberikan ketenangan pada Yerusalem yang kemudian lebih populer dengan nama Baitul Maqdis. Ketenangan menyelimuti kota para nabi itu selama beratus-ratus tahun lamanya dalam pimpinan Islam dan kaum muslim. Tak jauh di sana, Turki Saljuk, pasukan muslim yang mulai dikenal di Anatolia, diserang oleh Kaisar Romanus IV Diogenes di Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pasukan Romawi harus mengakui keunggulan strategi dari Sultan Alfi Arslan yang memimpin pasukan hanya setengah dari jumlah pasukan Romawi. Tetapi Kaisar ditawan lalu dikembalikan ke Konstantinopel dalam keadaan terhina, dikawal dengan bendera tauhid. Kejadian ini kelak akan memicu perang salib yang diserukan di Italia pada tahun 1099 Masehi. Yerusalem kemudian dikuasai oleh kaum Kristen. Penduduk Muslim dan Yahudi pun tak luput dari pembantaian. Kemudian pada tahun 1187 Masehi, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan kota itu kembali ke tangan kaum muslimin. Akan tetapi tetap mengizinkan Yahudi dan Kristen berada di kota bersama-sama dengan kaum muslim. Demikian dari masa Khulafaur Rasyidin berganti ke Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah sampai dengan Khilafah Utsmaniyah. Kaum muslim mendapatkan amanah yang sangat besar untuk menjaga kota yang mulia itu. Di masa kekuasaan Islam, Yahudi diperlakukan dengan sangat baik, walau mereka tak berhenti membuat makar untuk menjatuhkan kaum muslim. Mereka dilindungi di negeri-negeri kaum muslimin. Walau di Eropa, mereka seringkali diusir dari tempat mereka tinggal. Sebab kaum Yahudi adalah kaum yang sangat eksklusif dan membuat masalah kemanapun pergi. Di awal-awal Islam saja, baginda Rasulullah SAW sudah banyak menghadapi makar Yahudi. Yang paling besar tentu saja saat perang Ahzab. Tidak selesai sampai di situ, Yahudi menanamkan agen-agennya di antara kaum muslimin yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Lalu mengadu domba kaum muslim dan menimbulkan perpecahan di antara muslimin hingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yahudi terus membuat masalah. Bayangkan saja, dari tahun 250 sampai 1948 Masehi, lebih dari 80 kasus pengusiran dan anti-Yahudi terjadi di belahan Eropa.
meliputi Inggris, Prancis, Austria, Jerman, Lituania, Spanyol, Portugal, Bohemia, Moravia, dan 71 negara lainnya. Dalam Al-Quran, Allah memberi beberapa contoh keburukan kaum Yahudi, yakni keras hati, zalim, fasik, membunuh para nabi, bersikap lancang dan kurang ajar kepada Allah dan para nabi, melanggar perjanjian, membangkang, menyembunyikan kebenaran, munafik, senang kemewahan, serakah, sombong, memandang rendah manusia selain mereka, melakukan keruksakan di muka bumi, dan pengecut. Begitulah manusia manapun tidak akan tahan dengan sifat yang semisal ini. Namun di sisi lain, kaum Yahudi juga pekerja keras, pintar, dan bersatu di antara mereka hingga mereka mampu menguasai porsi yang besar dari kekuatan finansial, hingga mereka memiliki daya tawar yang sangat besar di dunia. Al-Quran dan Al-Hadis juga terbukti benar bahwa kaum Yahudi sangat tidak ridho dengan kaum Muslim. Mereka melakukan apapun untuk menghancurkan kaum Muslim, salah satunya dengan terlibat aktif dalam studi orientalisme yang mulai pada abad ke-14 sebagai bagian dari perang pemikiran untuk mencari kelemahan kaum Muslim, lalu menghancurkan Muslim dari situ. Maka mereka mendapatkan racun-racun yang bisa mereka susupkan pada kaum Muslim dan memulai pembusukan dari dalam. Mereka memberikan racun pemikiran liberalisme, kritik pada autentisitas Al-Quran dan Al-Hadis, ilmu kalam, menanamkan kebanggaan ashabiyah, termasuk di dalamnya nasionalisme, serta banyak hal lainnya. Perang pemikiran ini berhasil, kaum Muslim menjadi melemah, dan khilafah Islam yang merupakan kesatuan Islam di masa itu mulai rapuh disebabkan ada usaha pemberontakan dan memisahkan diri dari tubuh yang satu akibat racun sukuisme dan nasionalisme. Belum lagi karena kelemahan internal kaum Muslim yang memang saat itu sudah jumud dan justru tercengang dengan kemajuan Barat sejak Renaissansi. Semuanya menyebabkan khilafah Islam Utsmani yang berpusat di Istanbul seolah seperti orang sakit. Sahabat muslimku, dari apa yang telah saya uraikan mengenai sejarah singkat Baitul Maqdis, dapat saya simpulkan bahwa Baitul Maqdis adalah milik umat Islam. Saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya sedang berjuang mempertahankan negaranya, tapi mereka juga sedang berjuang memperjuangkan agamanya. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kelak kemenangan itu akan menjadi milik kita, umat Islam. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.